Shalom, salam sade, salam malam Jumat, salam kembali hijau. Ketemu lagi di channel Sayur Bening. Seperti yang kita perkirakan, yang kita harapkan ya. Akhirnya hijau balik Mbak Jerome dovish semalam. Nanti kita bahas di sana. Ini sekarang saya buat video. Market cap udah kembali ke 1,6 triliun. Naik 4,25%, volume agak drop dikit di 66,7 billion, drop 5,2%. BTC dominance menguat sedikit ya, ke 52,5%. Fear and Greed naik, Greed lagi di 76, market kembali pede ya. Daily tadi nutup bagus, lumayan dia di 42,8 ya. Tadi pagi sempat disorong sampai ke 43,4 dan akhirnya dia turun-turun dikit lagi dan nutup di 42,8 ya. Bagus, masih oke dia nutup di situ. Sekarang saya buat video BTC di 42.729. ETH di 2249, BNB 248,81. Tadi pagi BNB sempat sampai 250-an ya, agak drop. XRP 62 sen ya, naik 3%-an ya, tadi 63 agak drop dikit balik ya. Solana tadi 70, sekarang $69,9. Cardano menolak turun, Cardano melawan arus ya. Tadi pagi sempat 67 sen. Ini agak turun balik, dia di 65 sen. Tapi oke, overall ada geng ya. Mantap, ada geng. Cardano menolak turun. Avalanche juga cepat balik lagi ya. Kemarin drop sampai 34 something, 35 lah ya. Tadi pagi sempat nendang balik ke $40. Ini agak drop balik ya, karena dominance menguat ya di 52,2. Jadi dia agak ini overall balik hijau ini. At least dia balik hijau, altcoin nggak hijau kopong ya. Ada yang agak berisi, agak ada yang balik stabil gitu ya hijaunya ya. At least nggak kopong lah dia ini nendang balik ya. Cuma ya ada beberapa yang masih koreksi juga, belum ini, ada yang udah karena udah naik tinggi gitu ya. Jadi dia walaupun ini yang lain hijau dia koreksi gitu. ICP boleh ya, baru kemarin itu ada yang nanya ICP, saya bilang oke. Nggak taunya udah nendang dia 15% ada ya. Oh, Habar juga boleh, ada 9%-an. Oh, injektif protokol untuk bull kali ini dia yang pertama udah melewati ATH ya, udah buat ATH baru ini ya. Koin pertama yang menyentuh ATH, injektif protokol, dan buat ATH baru ini ya. Next coin mana? Kita nggak pernah tahu ini. Ya. Oke, VeChain juga ada hijau lumayan ya. Oke lah, overall nendang balik dia ini kembali hijau. At least dia tidak kopong gitu. Ada isi lah ya, walaupun dikit. Ada yang lumayan 15-20%, tapi standar 5% ada lah, 5-6% naiknya ya altcoin, rata-rata hijau balik, oke lah ya. Nah, semalam itu semua hijau, Mbak Jerome Powell ini ya, semua market hijau karena dia dovish ya. Udah maka kemarin udah kebaca dari kita lihat, saya bilang Mak Lampir ya, Janet Yellen udah kasih lampu soft landing ya kan, udah angkat-angkat 2 hari ini berita itu dari Wall Street Journal udah bahas soft landing. Nah semalam juga
yang mereka utarakan poin-poinnya itu juga digarisi, yaitu soft landing. Yang jelas semalam itu mereka udah dapat jawaban kalau saya itu udah interest rate itu 5,5% itu udah mentok di situ ya. Dia tidak akan naikkan, walaupun dia bilang untuk cut rate masih agak panjang katanya kan. Itu basa-basi yang gitu-gitu kita nggak percaya. Dia bisa aja nanti awal tahun kuartal pertama udah dia potong juga bisa gitu ya. Itu yang begitu jangan kita pegang, bahasa Mbak Jerome. Tapi yang overall jelas, makanya semalam udah saya bilang orang nunggu apa yang dia sampaikan. Intinya semalam itu dari dia dovish, bahasa dia itu seperti kasih lampu hijau ke market. Makanya semua pada hijau gitu ya. Yang cuma merah dolar. Dolar yang drop USD ya. Lain semua ini yen menguat lumayan ya tadi malamnya. Jadi buat kalian yang perantau di Jepang yang nonton YouTube, saya kadang nanya yen kenapa. Nah, kalian yang tahun baru Christmas mau kirim duit ya, inilah dengan kurs begini udah pas ini. Ini barusan saya cek tadi kurs udah udah 141,3 ya yen ya. Bagus. Jadi kalau mau ngirim-ngirim kalian buat orang tua ya kan udah boleh. Apa kalau yang udah beli yen saya suruh kemarin waktu bulan lalu yang dia sempet 151 sampai sekarang udah cuan gitu kalau Anda lepas ya. Kalau Anda yang mau mau cari cuan dikit udah bisa cuan yennya kalau kalian ini. Tapi ya lihatlah kalau misalnya yang memang beli mau nanti entah bulan 3, bulan 4 mau datang spring lihat sakura ya ngapain dijual, udah dapat yen murah bulan lalu kan. Nah, untuk malam ini saya tadi ini saya berapa hari ini kan gol nggak main tadi saya ada masuk dikit karena gatal. Saya lihat event-event hari ini kayaknya dari market Europe ya kan, ini ada ya event-event interest rate decision gitu kan, walaupun nggak dinaikkan ya kan. Terus ini kayaknya ekonomi sementara ini ada Spain, ada terus Bank of England juga interest rate decision ya kan, dia ada data ini juga Euro ya, Europe juga hari ini nanti jam 8 interest rate decision juga. Hari ini banyak yang interest rate decision walaupun nggak dinaikkan, itu istilahnya sausnya ini mata uang mereka agak menguat gitu ya. Nah, kalau mata uang mereka menguat biasanya ya emas harus agak turun lagi gitu ya. Nah, makanya kalau saya lihat ininya, terus juga lihat event malam ini untuk US, malam ini dia jam 8.30 ada core retail sales ya, core retail sales core-nya agak turun ya, yang dari 0,1 ini minus 0,1 ya. Terus ekspor price index sama impor, saya lihat ekspor ada kenaikan, yang sebelumnya minus 1,1 ini minus 1 gitu, berarti ada kenaikan dikit. Kalau impornya nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan, sama forecastnya 0,8. Nah, jobless claim data gembel kayaknya juga nggak ada perubahan. Kemarin itu di minggu lalu 220.000, ini juga forecast diperkirakan 220.000 ya. Retail sales ada penurunan. Nah, kalau lihat eventnya ini mungkin dolar harusnya agak menguat dikit. Ekspornya kalau ada agak naik dikit gitu kan. Jobless claim juga nggak ini,
Soalnya dolar malam ini agak nguat dolar, jadi emas harusnya agak koreksi merah dikit sausnya. Maka tadi saya lihat ini event malam ini, nah tadi pas emas di 2035 pas plus 6 dolar something, 6 dolar 50 sen kalau nggak salah, itu saya ambil posisi sell ya, karena nggak tahu udah berapa hari nggak ini, saya masih ada buka yang kemarin itu posisi sell saya yang ini masih ada, ini ya iseng ambil sell dikit lagi di tadi 2035 ya, karena lihat ini event malam ini bisa aja dolar agak menguat dikit, kaosnya emas agak ini ya, agak koreksi dikit sausnya. Nah untuk kripto kalau kita lihat ya dengan event hari ini ya mungkin itu dia akan range di situ atau dia sideways dulu ya, antara di 42 43 mungkin di situ dia main dulu posisi. Ini yang kita tunggu dominance-nya turun dulu biar altcoin bisa ini lebih dikasih nafas lagi gitu ya. Bisa aja malam ini ya kripto juga dites lagi ke 43 400 tadi ya, bisa aja gitu. Atau dia posisi sideways di 42 ini, 42 something gitu ya. Ya kita lihatlah malam ini, mudah-mudahan dia punya BTC dominance turun ya. Jadi altcoin bisa lebih nafas gitu. Tapi overall market positif, masih bullish trend ya. Jadi buat yang kemarin-kemarin udah pas 2 hari ini dia ada drop, kalian ada serok tambah muatan, ya lumayan lah. Lihat hari ini kan semangat ya, apalagi ada geng. Biasanya yang sulit naik ya kan, Habar juga agak lumayan naik ya, biasanya harap sabar, ini dia agak lumayan juga Habar, ada 89% ini naiknya kan ya, jadi yang hold juga semangat lihatnya ya. Jadi begitu aja pembahasan di hari Kamis. Oh by the way, kadang ada yang nanya koin Doge gimana, koin Shiba, koin komunitas gitu ya. Ya oke, Shiba ya kita lihat dia ini agak ini, tapi sebelumnya saya kan udah bilang kalau kadang kita ada koin yang nggak cocok buat invest, untuk swing boleh gitu ya, atau trading, scalping, swing oke. Misalnya Doge gitu, Doge nggak bisa diinvest dulu. Saya kan udah pernah bilang sama kalian ya, kalau yang udah subscriber lama tau lah, saya pribadi saya tidak akan invest yang koin mainan orang yang ngandalkan naiknya kalau ada si Anu yang pom-pom, bisa Doge harus si Elon yang pom-pom baru naik. Saya nggak akan invest koin-koin begitu ya. Kita harus yang proyek jelas, yang ada proyek saja. Misalnya kayak Phantom, dulu saya suka, tapi begitu lihat tingkah laku devnya si Andre Conje, sifatnya jeleknya di situ, tiba-tiba nanti ninggalin proyek yang dia kerjakan, kita lihat udah bagus-bagus, ntar mulai dia tinggalin, atau itu taktik dia sendiri, dia cara kotor cari duitnya, nanti masuk balik, begitu dia tinggalin itu anjlok, market coin itu anjlok gitu kan. Pas Anda beli sangkut di situ kan kesel Anda, gitu drop ke bawah gitu kan. Nah nanti kalau dia ada balik ya baru pelan-pelan naik lagi ya kan. Anda udah kesel, udah duit Anda sangkut 2 tahunan gitu, kayak Phantom kejadian. Nah saya koin-koin begitu, saya udah ilfeel kalau yang koin-koin gitu, walaupun Andre Conje udah masuk, udah ini lagi, yang gitu-gitu saya udah ilfeel, nggak bakal saya ini, karena puluhan ribu koin ya tinggal cari ini. Sifat saya itu invest, saya lebih suka sabar, walaupun orang mau ngejek misalnya Cardano ya, atau Habar lama naiknya, sabar ya nggak apa-apa. XRP orang bilang sampai nunggu stablecoin, saya nggak masalah naik dikit, tapi
saya senang seorang investor itu mau cari suatu yang dia invest itu stabil, ya, bukan yang tidak stabil atau yang ngandalkan orang lakukan sesuatu baru naik. Enggak. Kita kalau mau invest itu kita jelas lihat proyeknya gitu. Oh, dia jalan, ya kan? Berarti kedepannya itu ada future-nya. Yang kita tunggu kan sukses dia proyeknya, itu yang di situ kita petik hasil, bukan yang mainan pump and dump gitu. Ya, kita mau main pump and dump ya cari-cari kalau Anda saat swing scalping, cari koin yang pump and dump gitu ya. Tapi kalau Anda mau invest, kita harus cari yang stabil ya. Jadi bukan berarti nggak ini. Kadang ada yang tanya, misalnya kita lagi ini wanti-wanti, hati-hati juga kondisi sekarang kan ini regulasi lagi digodok. Kalau kalian baca berita kemarin 2 hari lalu itu regulasi yang diajukan sama si nenek lampir itu, si Maerot itu, si Elizabeth Warren ya, itu mematikan kripto itu yang dia ajukan itu bahaya itu, tapi akan ditolak. Maka kita harus wanti-wanti ya, yang mau dia buat regulasi itu jelas-jelas mematikan gitu, terutama yang udah mereka target koin privasi ya, DeFi, yang DEX, Decentral Exchange gitu ya, itu mereka bersihkan exchange, itu kelihatan sekali. Binance udah di kick out, nggak bisa market US, itu KuCoin juga udah oke, bayar penalti, tinggalkan Amerika ya KuCoin. Intinya nanti yang dia pakai si Coinbase bermain politik, pura-pura ribut, ujung-ujungnya ya BlackRock pakai exchange dia dulu kok ngolah ini itu ya kan. Jadi semua sandiwara juga ada skenarionya gitu ya. Nah, DEX itu ya kita udah juga harus hati-hati. Cuma sekarang regulasi belum keluar. Kalau Anda untuk invest ya enggak lah saya ya. Tapi kalau untuk masih scalping atau swing ya silakan. Ini market lagi gini. Jadi ada yang tanya, semoga nggak salah kaprah kalian. Kadang saya jelaskan, oh ini gini loh, hati-hati. Itu maksud saya invest. Tapi kalau kalian mau swing, mau scalping, kalau masih ini, sementara ini kelihatan regulasi masih digodok, belum ada ya masih ada waktu kita bisa untuk swing atau scalping ya. Misalnya ada yang tanya, Kava gimana? Ya saya bilang privasi. Yang saya sampaikan yaitu ada koin privasi dan ada stable coin juga ya, hati-hati. Tapi bukan berarti Anda nggak boleh swing. Silakan aja Anda mau scalping atau swing, tapi sebaiknya kalau untuk invest hindari dulu, karena kalau kita invest kan pandangan kita itu long term, at least mid termnya 1 tahun 2 tahun gitu, long termnya berapa kan, yang gitu-gitu kalau namanya invest at least ke depan lah. Untuk bulan ini ya kan, untuk tahun depan aja. Untuk invest koin-koin yang ditarget gitu ya agak hati-hati, hindari gitu. Tapi kalau misalnya buat swing kita targetkan cepet, karena lihat kondisinya bisa kita CL misalnya kalau yang untuk swing atau scalping gitu ya. Paham ya penjelasan saya? Jadi harus kalian sikapi, ada yang cocok di invest, ada yang ya cuma buat swing atau scalping doang gitu. Oke? Jadi begitu aja pembahasan di malam Jumat ini. Lemeskan ototmu. Salam siario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.